Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat jurnal mengajar daring secara online, secara digital menggunakan Google Sheet. Jadi jurnal mengajar ini katakanlah kita sebut sebagai sebuah catatan guru di kelas yang kita ajar, ataupun sebagai rekam jejak atau riwayat saat kita mengajar di kelas. Dengan mencatatnya kita bisa melihat hal-hal yang sudah kita lakukan, yang sudah kita pernah lakukan di setiap kelasnya, sehingga kita nanti bisa tahu apakah di kelas tersebut sudah sampai mana misalnya materinya, apakah di pertemuan sebelumnya ada tugas atau PR, kita bisa cek dengan kegiatan yang ataupun materi-materi yang akan kita berikan, sehingga materi yang akan kita berikan atau kegiatan itu mengacu kepada tugas atau kegiatan di pertemuan sebelumnya. Kelebihannya dengan cara ini pertama kita online bisa berkolaborasi atau bisa dilihat oleh yang berkepentingan. Jadi bisa juga ini sebagai laporan belajar atau sistem pelaporan PJJ. Bisa juga nanti semacam dokumen sekolah yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk akreditasi dan sebagainya, karena ini nanti bisa dicetak dalam kertas kalau diperlukan. Kelebihannya yang berikutnya, selain sebagai laporan atau dokumen, bisa kita gunakan secara otomatis. Kenapa secara otomatis? Karena di sini nanti kita bisa memilih tanggal dan dengan cara double klik dipilih tanggal sesuai hari yang kita ajar, nanti akan muncul otomatis harinya karena sudah kita masukkan rumusnya sesuai tanggal tersebut. Juga kita akan memilih kelas dengan cara membuat validasi kelas atau upload. Terus kita bisa membuat di pertemuan keberapa di masing-masing kelas itu akan otomatis karena sudah kita setting. Setiap kali kita mengajar maka akan dihitung satu kali mengajar di pertemuan keberapa. Untuk kelas berikutnya di kelas yang sama, setelah pertemuan terakhir maka akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya, pertemuan keberapa, seterusnya Terus di sini kelebihannya juga nanti kita bisa menampilkan materi sebelumnya di kelas tersebut, apa materi sebelumnya yang sudah diajarkan. Misalnya di sini kelas 1, materi sebelumnya di pertemuan kedua adalah misalnya materi 1 sini. Tanggalnya bisa kita lihat nanti. Terus juga kita bisa tampilkan kegiatan pembelajaran sebelumnya secara otomatis menggunakan rumus, sehingga nanti pada saat kita akan mengisi kegiatan yang sedang langsung kita lihat kedua kolom ini atau keterangan ini, sehingga kita bisa memilih materinya, tinggal apakah melanjutkan, kalau sudah selesai apakah mengecek tugas atau PR karena di sini juga saya buatkan format pewarnaan otomatis. Kalau kita ketikkan di sini misalnya pemberian tugas, muncul warna
Seperti ini kita setting ya. Kalau kita misalnya ketikkan pemberian PR, nanti warnanya akan berubah ya, ini ya. Sudah kita setting pewarnaannya, format warnanya. Berikutnya ya seperti itu, kita bisa menambahkan link materi atau tugas atau ujian dari misalnya Google Form atau Google Classroom ya. Terus bisa kita mencatat catatan kelas atau permasalahan yang ada di kelas. Bisa kita lanjutkan dengan tindak lanjut atau refleksi ataupun solusi. Dan format ini bisa disesuaikan ya, ditambahi atau dikurangi ataupun disembunyikan. Itulah kelebihan Google Sheet. Misalnya kita ingin menyembunyikan sebuah kolom ya, tinggal klik terus kita klik kanan sembunyikan kolom, maka kolom akan disembunyikan atau tidak ditampilkan. Kelebihan berikutnya, kita nantinya bisa memfilter ya per kelas ya, sesuai dengan kategori, misalnya materi ataupun kegiatan ya, ataupun pertemuan. Nanti bisa kita di kelas 1 ya, misalnya pertemuan keberapa, nanti kita tahu ya. Ataupun kita filter berdasarkan pemberian tugas atau kegiatan, misalnya apa ya. Kenapa saya buat materi sebelumnya dan kegiatan pembelajaran ini dibuat otomatis menggunakan rumus? Karena kalau sudah banyak yang kita catat sampai misalnya ratusan baris atau banyak kelas pertemuan yang sudah kita buat, maka kita tidak perlu lagi melihat ke atas ya, melihat, tinggal fokus saja ke yang akan kita ajarkan di kolom pemberian materi atau bab ya. Tinggal kita lihat ke sebelumnya apa, nanti muncul materi atau kegiatan sebelumnya ya. Tinggal fokus di baris yang akan kita isi, di kelas yang akan kita isi ya. Jadi seperti itu prosesnya ya. Nanti kita akan langsung ini kita praktekkan saja. Untuk membuat formatnya silakan disesuaikan. Kalaupun ingin mencontoh langsung menggunakan formatnya yang saya berikan, ini bisa ya. Tinggal nanti rekan-rekan salin saja. Baik ya, kita mulai dari pemberian tanggal. Untuk menunjukkan tanggal drop down-nya atau validasi tanggal, tinggal kita klik ya, selnya misalnya mulai di sini B10 untuk tanggal pertama, terus kita pilih ke data, kita pilih validasi data, terus kita pilih tanggal ya, seperti ini, terus kita simpan. Setelah itu kita double klik saja, maka akan muncul tanggal hari ini. Tinggal kita pilih, akan muncul hari Selasa. Rumusnya ini ya, jika B10 ini tanggalnya kosong ya, maka kosong. Jika tidak, ambil harinya ya. Teks B10 sebanyak hurufnya yang ada pada hari tersebut. Untuk berikutnya tinggal kita drag saja ya. Nah, seperti ini kita drag saja, muncul. Ini juga kita drag saja nanti kayak gitu. Untuk membuat pilihan kelas sama, tinggal kita pilih ya, cuman di sini kalau kita pilih data, validasi data, ini kita menggunakan ringnya, rentangnya dari daftar dari rentang. Artinya sebelumnya saya sudah buat
sheet khusus berisi kelas. Nah, cara untuk membeli rentang yang bernama atau rank yang kita namai, kita klik saja ringnya, misalnya dari sini rank kelas 71 sampai 74 contohnya, tinggal kita pergi ke data, terus kita pilih ke rentang bernama. Nah, di sini bisa kita namai rentangnya apa. Kalau sudah selesai di sini, saya namai rentangnya adalah kelas ya. Sheetnya ini materi kelas B17 sampai B20. Oke. Jadi seperti itu untuk memberikan rentang, tinggal kita ke data, validasi data, tinggal kita panggil dengan ketik sama dengan kelas. Sama dengan kelas ini mengacu ke rentang yang sudah kita buat, yang sudah kita namai ya. Nah, simpan, kita drag saja ke bawah ya. Seperti itu. Nah, tinggal kita pilih nanti ini kelasnya sesuai pilihan. Untuk rumus pertemuannya ini tinggal kita buat seperti ini menggunakan rumus kuantitatif. Kuantitatif itu untuk menghitung banyaknya data setiap kategori kelas. Misalnya kelas 1 kita hitung dari rentang pertemuan sebelumnya sampai rentang pertemuan berapa kali muncul atau jumlahnya berapa. Misalnya di sini kan kelas 71 pertemuan 1 karena baru pertama, nah muncul lagi di kelas 72, berarti ini harus melanjutkan ke pertemuan kedua, karena setelah ke satu kedua, setelah kedua ketiga, seterusnya. Nah, caranya tinggal kita jumlahkan 71 ya. Ini 71 ada berapa jumlahnya, dan ada 2, berarti rumusnya, nah, jika C10 ini adalah kelas kosong, maka kosong ya. Jika tidak, maka hitung, untuk itu hitung dari rentang, maksudnya dari rentang awal yaitu kelas C10 sampai baris berikutnya C berapa, bisa C10, C11, C12 seterusnya. Terus kita kategorinya yang akan dihitung kelas C10 atau C berapa atau di baris berapa ya. Ini kalau di D12 berarti di C12 menghitung kelas D1. Kalau di sini berarti untuk menghitung kelas 72 dari rentang mulainya C10 sampai C13. Nah, ini tinggal kita copy paste aja rumusnya nanti kalau kesulitan. Ininya nanti otomatis kita buatkan rumus ya di sini. Nah, rumusnya di sini, karena di sini pertemuan awal 30 kita isi. Cukup di sini. Ini rumusnya ya. Seperti ini. Jadi ini nanti menampilkan materi sebelumnya, berarti diambil dari materi sebelumnya di kelas tersebut. Misalnya di kelas 71 materi sebelumnya adalah bab 1 ya, kegiatannya pemberian PL. Nah, ini supaya otomatis ya harus kita panggil ya, harus kita panggil dengan menggunakan rumus array formula ini. Rumusnya cukup lumayan panjang ya, dan cukup susah mungkin bagi pemula, tetapi kalau sudah punya dasar atau sudah pernah belajar rumus Excel tingkat menengah ke atas ya, maka akan bisa dipelajari atau bisa dimengerti ya, dipahami. Kalau tidak, tinggal kita copy paste aja rumusnya ke kolom atau sel yang sesuai yang akan kita isikan. Nah, di sini misalnya saya kupas sedikit rumusnya untuk memanggil, memunculkan materi dari
materi kegiatan pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini adalah kolom H ya, materinya yaitu kolom H. Nah, di sini ada kolom H ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Di sini mulai H10 sampai H11. Kenapa? Dari H10 sini sampai H11. Nah, di sini kan rentangnya antara H10 sampai H11. Nah, karena kita akan memanggil materi itu sebelum sel yang sekarang atau pertemuan yang sekarang. Jadi caranya seperti ini, H10 sampai H11 ya. Dari H10 ini sampai H11 ya. Nanti kan berubah H11, H12, jadi selisih dengan baris yang akan kita isi itu cuma satu. Kalau di sini 12 berarti rentang sebelumnya 12 sampai ke rentang awal. Kalau di sini misalnya 14 ya, berarti kita ambil rentang sebelumnya, berarti rentang 13 sampai rentang H atau E10 ya, seperti ini ya rumusnya. Nah, kita ganti aja, sesuaikan H untuk materi di sini. Kalau untuk di sheet lain misalnya materi di kolom J, tinggal ganti J ya. Awalnya penulisan misalnya bukan 5 ya, tinggal diganti di sininya 5 ya. 5 di sininya berarti 6 ya, tinggal nambah satu baris. Nah, terus rumus berikutnya adalah penggunaan semol. Semol ini rumus untuk mengambil data sesuai urutan keberapa, mulai yang kita ambil dari urutan yang terkecil, jadi urutan ke-1, kedua, ketiga ya, sesuai dengan misalnya kelas 71 berarti ini urutan kelas yang ke-1 atau pertemuan ke-1. Berikutnya kita ketikkan lagi atau muncul lagi kelas yang sama, berarti ini urutan kedua. Muncul lagi kelas yang sama, berarti ya urutan ketiga. Seperti itu, tinggal disesuaikan ya. Selnya atau referensinya saja. Ini C10 dimulai rentangnya, kita ambil dari rentang C nya kelas C10, ini kelas. Terus kita gunakan indirect karena rentangnya ini relatif ya, berubah-ubah sesuai dengan baris yang akan kita isi. Jadi kita gunakan fungsi indirect. Indirect ini untuk memanggil sebuah tag menjadi rentang. Misalnya kita ketikkan C, karena kita akan memanggil kolom C ya. Nah, kolom C ini kita tambahin ke baris berapa. Kalau baris ke-10 berarti nanti akan C10. Kalau C ditambah baris ke-12 maka menjadi C12. Nah, untuk memanggil baris keberapa ya, di sel tersebut kita gunakan row ini, artinya baris, terus buka kurung C12. Jadi baris row C12 ini nantinya akan menghasilkan baris 12 sesuai dengan baris yang aktif. Di sini misalnya row C14 berarti menghasilkan angka baris 14. Berarti C dan 14 menghasilkan rentang C14 ya. Kenapa dikurangi 1? Karena kita mengambil rentangnya bukan baris yang aktif sekarang yang disebutkan di sini, tapi sebelumnya, yaitu kalau di sini C12 berarti dikurangi 1 nanti akan mengambil rentang sel C11 ya, yaitu kelas sebelumnya ini ya. Jadi nanti ini akan menghasilkan rentang C10 sampai C berapa. Kalau di sini C12 berarti rentangnya sebelumnya C10 sampai C11. Kalau di sini misalnya 14 berarti rentang sebelumnya C10, karena awalnya C10 mulainya sampai
C13 sampai sini ya, karena selisih satu baris. Baik, kita gunakan if karena jika rentang ini ya sama dengan C12 itu ya kelas yang kita pilih, maka akan munculkan baris keberapa dikurangi 9 ya. Ini rentangnya mulai baris H10. Sini H itu adalah materi, ini H10 mulainya, ini H10 sampai H11 ya. Ini H11 rentang sebelum H12 ya, dikurangi 9. Kenapa? Karena di sini mulainya data dari baris ke-9 ya, hari tanggal kelas, penulisan kolomnya, judul kolomnya mulai baris ke-9. Nanti ya tinggal kita sesuaikan baris keberapa ya. H10 itu ya, sampai H11 dikurangi baris 9, karena di sini H11 ya, di sini berarti kurangi 9 berarti akan mengambil data di sini. Seperti itu sebenarnya ya. Terus nah ini untuk kontif memanggil urutan pertemuan keberapa atau memanggil urutan dari kelas tersebut keberapa ya. Di sini kelas 1 berarti urutan materi yang ke-1 atau pertemuan ke-1, maka kita ambil urutan yang ke-1 ya. Di sini kelas 1 urutan yang ketiga ya, di sini maka memanggil urutan yang ketiga ya. 1, 2, 3 ya. Urutan yang ketiga kan di sini berarti memanggil materi yang kedua di sini. Jadi seperti itu. Kenapa dikurang 1? Kalau tadi kan untuk memanggil pertemuan, jumlah pertemuan sebelumnya tidak kita kurangi. Kalau ini kita kurangi 1 karena di kelas yang akan kita ajar belum selesai, maka kita kurangi 1 supaya misalnya di pertemuan 3 ini nanti ada berapa, kalau dikurangi 1 menghasilkan pertemuan sebelumnya itu pertemuan 2. Nah di pertemuan 2 ini ada materi apa? Materi yang sebelumnya. Nah seperti itu. Untuk kolom kegiatan pembelajaran tinggal disesuaikan. Kalau di materi ini ada kolom H, mulai pengambilan datanya yaitu indeks itu mengambil data dari rentang ya yang ada, terus baris keberapa, kolom keberapa. Jadi untuk kegiatan tinggal kita ganti dengan I karena ada di kolom I, Oke, seperti itu. Kalau sudah tinggal kita seret-seret saja ya, kita drag saja. Untuk memunculkan pilihan drop down atau validasi KD atau BAK bisa kita buat ya nantinya dengan cara sama memanggil rentang yang bernama. Nah nanti ini adalah pilihan bertingkat. Kalau kita milih bab berapa, bisa bab 1, maka akan muncul materi di bab 1. Kalau di sini muncul kita pilih bab 2, maka akan muncul materi bab 2. Nah, caranya kita buatkan dulu rentang di sheet yang berbeda, misalnya sheet materi dan kelas. Dan di sini ada rentang bab, misalnya bab 1 sampai bab berapa kita buat. Nah setelah kita buat, kita blok semuanya ke data, terus kita kasih nama rentang bernama dan kita namai misalnya rentang bab. Di sini rentang bab, materi dan kelas itu menunjukkan sheetnya dari rentang B8 ya, B8 sampai B13.
Begitu juga seterusnya nanti di materi bab 1 nanti kita namai materi 1 sampai 6 ini misalnya dengan bab 1 karena apa nanti untuk memanggil sesuai pilihan di babnya ya sebelumnya. Sama ini misalnya materi bab 2 kita namai bab 2, materi bab 3 kita namai bab 3. Karena kalau kita pilih bab 3 sebelumnya maka akan muncul pilihan lagi bab 3. Jadi ini adalah rentang bernama yang akan kita gunakan untuk memanggil validasi data atau drop-down pilihan. Saya cukup menggunakan tingkat 2 saja. Nanti bisa dibuat bertingkat-tingkatnya, berlevel-level untuk memilihnya. Misalnya bisa kita gunakan untuk memilih kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9. Nanti masing-masing kelas 7 misalnya ada KD-KD-nya, kita buat KD kelas 7. Nanti kita setelah selesai membuat KD per kelas masuk ke materi-materi. Jadi seperti itu cara membuat drop down bertingkat atau validasi data yang bertingkat ya. Baik, kita contohkan saja langsung. Nah, di sini kita akan buat materi drop down yaitu KD atau bab. Caranya klik selnya ke data, kita buat validasi data. Nah, di sini kita pilih daftar dari rentang ya. Tinggal kita ketikkan, kita panggil sama dengan tadi rentangnya adalah bab ya. Penulisan huruf besar kecilnya diperhatikan ya, karena kalau kita ketik huruf besar sendiri tidak bisa juga ya, tidak masalah. Jadi saya ulangi, klik saja data validasi data. Nah, kita ketik bab. Nah, huruf besar, huruf kecil nggak masalah, nanti otomatis dia memanggilnya menjadi huruf kecil. Kalau kita buat rentang bernama sebelumnya huruf kecil, ini akan muncul bab-babnya ya. Nah, seperti ini. Silakan dibuat materi-materi sesuai babnya yang sesungguhnya. Ini saya contohkan materi 1 sampai 6, bab 1 materi 7 sampai 12, bab 2 seterusnya ya. Oke, setelah memilih kelas atau bab atau KD yang kita pilih, maka di sini kita buat lagi pilihan memilih materi yang muncul berdasarkan kolom materi yang ada di bab 2. Nah, caranya sama, kita panggil ya sama dengan validasi data ya. Ini tadi kita panggil dengan bab, berikutnya kita panggil dengan materi gitu, ya. Oke, kita panggil materi ya, data validasi data sama dengan, coba kita panggil materi ya. Nah, ini materinya, materi. Oke, ada kesalahannya, coba kita pilih materi bab 1, maka dia muncul. Oke, nah ini belum jalan, kita ubah dulu ya validasinya, kita hapus. Nah, untuk memilih materi nanti berdasarkan ini ya, kita harus mengakalinya dengan membuat materi tampil atau sheet materi tampil. Di sini kita buat di sini rumusnya seperti ini. Indirect, kita mengambil memanggil data ya sesuai dengan pilihan yang kita gunakan di pilihan sebelumnya. Di sini indirect, kita memilih pilihan di judul mengajar di 10. Nah, di sini
ya. Nah, ini kan G10 yang akan kita pilih. Nah, nanti setiap kita memilih pilihan di G10, misalnya bab 1 atau bab 2, nanti di sini ya akan muncul sesuai pilihannya materi-materi tersebut. Caranya kita ketik saja rumus di sini sama dengan indirect kurung kita pilih ini, terus kita enter saja. Nah, berarti ini materi yang dipilih akan muncul di sini. Nah, saya warnai ini karena untuk memberi lagi nama rentang di sini, rentang materi. Caranya kita blok ya, nggak masalah ada baris kosong karena nanti kita belum tahu setiap bab itu materinya sampai banyak berapa baris. Saya perkirakan sampai baris ke 20 kita blok, terus kita namai data rentang bernama ini materi. Ini sudah saya buat. Nah, materi adanya di sheet materi tampil 6 sampai 20 ya. Jadi 6 sampai 20. Baik, kalau sudah kita panggil ya. Ini kita panggil menjadi pilihan di sini. Nah, kita panggil validasi data berarti ke alat. Nah, kita pilih sama dengan materi. Oke, kita akan muncul pilihan ya. Kita buktikan ini kita pilih bab 1 akan muncul pilihan materi 1 sampai 6. Kita lihat saja bab 1 itu materi 1 sampai 6. Kalau kita pilih kalau kita pilih bab 4 maka akan muncul, saya warnai materi bab 4. Nah, jadi kalau saya pilih bab 4 muncul materi bab 4 yaitu mulai materi 19 sampai 20. Kita pilih saja bab 4 ya. Ini materi 19 sampai 24. Nah, betul. Jadi ini tadi perlu dipertegas. Ini untuk siasati atau triknya ya. Jadi jangan dulu ditampilkan pilihannya materi-materinya karena kita harus menyesuaikan dulu dengan babnya yang kita pilih ya. Oke, seperti itu ya yang perlu dipelajari, dicatat ya. Untuk memberikan warna ya, format warna caranya tinggal blok misalnya kolom ini, terus kita ke format, kita main di format bersyarat. Tinggal kita buat saja misalnya rentangnya F1 sampai F10 ya, atau kolom F. Aturannya format kita isi teks berisi ya, kita isi teks berisi, terus kita ketikkan apa. Kalau kita ketikkan pemberian PR maka kita warna kuning. Kalau kita buat ujian misalnya kita kasih warna misalnya warnanya ini biru ya. Oke, selesai. Jadi kalau di sini misalnya pemberian PR kita kasih ujian, maka dia warna biru. Kita ganti pemberian tugas
Pemberian tugas baik itu saja ya yang perlu dipelajari, dikembangkan. Silakan jika ini sesuai digunakan, dikembangkan. Jika tidak diperlukan, ya anggap saja sebagai untuk menambah wawasan pengetahuan kita ya. Jangan lupa bagi rekan-rekan yang belum subscribe, saya mohon subscribe karena ini sangat berarti ya untuk pengembangan channel saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.